Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukian Fauzi dengan NIM 4312100123. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Indonesia. Agenda presentasi saya, yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat yang mempengaruhi penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga, faktor yang membuat bahasa daerah dan bahasa asing berkembang di Indonesia. Dan yang terakhir, dampak positif dan negatif bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Hal itu sendiri bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pernyataan bahasa persatuan di Ikrar Sumpah Pemuda itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat yang mempengaruhi penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting dalam berkomunikasi atau berinteraksi antar pengguna bahasa. Komunikasi terjadi saat manusia beraktivitas, baik itu komunikasi langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, seseorang jika ingin terampil berbahasa, seseorang harus mempelajari atau menguasai keterampilan berbahasa. Berbicara adalah berkata, berucap dengan alat-alat yang terdapat di mulut sehingga menghasilkan bunyi ujaran. Yang ketiga, faktor yang membuat bahasa daerah dan bahasa asing berkembang di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang membuat bahasa daerah dan bahasa asing berkembang di Indonesia. Faktor-faktor ini contohnya seperti kemajemukan masyarakat yang membuat bahasa daerah berkembang di wilayah tertentu. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat yang membuat bahasa asing berkembang dengan sangat cepat di Indonesia. Pengaruh media dan teknologi, ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain-lain. Yang keempat, dampak positif dan negatif bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris di negara Indonesia sudah termasuk kategori berlebihan. Banyak dampak yang akan didapat negara Indonesia jika hal ini terus dibiarkan. Dampak positifnya seperti dapat meningkatkan pemerolehan bahasa, dapat menguntungkan beberapa kegiatan yang memerlukan penguasaan bahasa asing, sangat baik dalam kemampuan otak terutama pada anak, serta semakin cepat pergerakan perekonomian Indonesia karena hampir seluruh aspek sudah menggunakan bahasa asing. Adapun dampak negatifnya yaitu berkurangnya nilai keaslian bahasa Indonesia karena sudah tercampur aduk oleh budaya asing, akan melupakan bahasa persatuan Indonesia, melunturkan sikap bangga pada bangsa sendiri, meremehkan bahasa Indonesia, serta dapat mengurangi rasa cinta pada tanah air. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Dampak positif. Yang pertama, dampak positif penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Yang kedua, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Yang keempat, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Adapun dampak negatifnya, penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa daerah yang sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.